Bersama cakrawala sambil rintik hujan. Ya, kita ngasih tahu. Oh, ini bukan kalian yang request? Bukan. Tahu-tahu udah ada Tahu-tahu- tag aja tuh tahu-tahu di di-upload aja, Bang. Instagram. Emang gugur tuh menceritakan tentang apa sih? Gugur itu kan banyak makna ya, Bang ya. Iya, salah satunya. Sebuah perubahan, pergantian, bisa juga diartikan kehilangan, gugur kan ya. Oh, kamu pernah kehilangan? Dairy Talk. Keluarin yuk. Oke. Kita kedatangan bintang tamu yang akhirnya kalian kesini juga ya. Alhamdulillah, makasih udah diundang, Bang. Udah kita sebenarnya nunggu kalian loh dari episode pertama. Waduh. Widih. Tapi belum jadi, Bang. Ya belum jadi ya. Kalian terlalu sibuk sih. Enggak lah, Bang. Mencari kesibukan. Oh, mencari kesibukan. Apa kabar nih kalian? Baik. Baik, Bang. Alhamdulillah. Ini kalau yang belum kenal, ini namanya Pupung. Satu lagi Andar. Tapi kayaknya nggak ada sih yang nggak kenal mereka. Enggak. Anak-anak sih baru kayaknya nggak kenal juga. Oh, nggak kenal ya. Tapi kayaknya kalau misalkan ada histori-histori dari anak lama, kayaknya ini Andar sama Pupung terkenal juga nih di Turki. Gimana ya? No komen deh. Nah, biarlah orang-orang itu menilai. Biar orang yang menilai dah. Sebenarnya aku penasaran nih karena kalian kemarin-kemarin nih kelihatannya disibukkan dengan ada yang bikin lagu katanya. Iya. Terus project bareng. Andara juga sempat foto-foto, bikin video-video, mungkin video klip atau aku juga nggak tahu sih. Iya. Sebenarnya kalian itu ada apa sih? Maksudnya project atau gimana gitu? Oke. Boleh gak diceritain? Dari siapa dulu nih? Sweet kali ya. Oke, boleh. Sweet itu sweet Jepang. Sweet Cina. Sweet Cina. Sweet apa dulu nih? Sweet Cina. Sweet. Oke, aku menang. Oke. Oke, berarti dari awal mula ceritanya dulu kali ya, Bang. Awal mulanya itu mungkin teman-teman sekitar bulan Juni lalu itu kita udah sempat publish ya. Kita sempat Harita. Mungkin teman-teman ada yang udah denger Harita. Harita. Jadi awal mulanya dari Harita. Nah, Harita itu awalnya bermulanya sih sebenarnya itu udah dari lama, dari 2017 ya. Jadi Pupung ini dia juga suka sastra, musikalisasi puisi. Andara juga. Jadi kita dulu pernah ada wacana kayak, Pung, ayo kita buat musikalisasi puisi. Ayo Ndar gitu. Cuman nggak jadi-jadi ya, Pung. Baru kesampaian banget secara profesional istilahnya. Kita benar-benar berproses tuh baru tahun ini, Bang. Betul. Jadi satu sama lain tuh ada interest yang sama ya? Iya. Kebetulan. Kebetulan. Oke. Terus Sastra, terus musik, terus fotografi, Seni-seni gitu. lah. Seni sih ibaratnya. sastra tuh yang senja-senja gitu kan sih? Karena orang sastra tuh udah kayak senja gitu ya. Anak-anak indie gitu ya. Iya. Tapi sering disalah kaprahkan sih. Betul. Indie sekarang tuh padahal orang-orang yang so indie sekarang tuh seakan-akan mereka paham sastra banget padahal dunia yang beda sebenarnya. Betul. Oh beda. gitu ya. Kalau menurut saya sih, Bang, beda. Oke. Oke, kembali lagi terus Harita. Akhirnya kita udah, yuk kita semangat yuk kita mulai nih proyek kita bareng. Ayo. Udah akhirnya itu bermula bulan Juni kita dengerin satu lagu tentang Ari Reda ya, bermula dari situ ya. Iya. Ayo kita buat musikalisasi puisi tentang Hujan Bulan Juni, itu puisinya Sapardi Djoko Damono. Akhirnya bermula dari sana kita garap. Terus Pupung awalnya yang udah buat ya Pungnya yang lagu Rupa Kota pertama, single pertama kita. Akhirnya jadi tuh bulan Juni rilis tanggal 1 lagu pertama kita single plus Harita. Nah, Harita itu apa, Pung? Jadi bermulanya sebenarnya kalau dari sejarahnya bulan Maret, Bang, kan corona nih. Gara-gara corona kita tuh stuck mau ngapain. Iya, benar-benar. gitu ya? Semua ditutup, lockdown segala macam. Kebetulan ada sedikit budget yang tersisa di ATM lah. Terus iya, Orang-orang kekurangan budget ini apa sih ada sisa lah dikit. Oke. Daripada nggak produktif kan. Kita kebetulan di rumah ada Jaya, teman kita yang pernah kebetulan diundang juga ke sini. Terus punya interest yang sama juga bikin musik gitu ya. Akhirnya udahlah kita spend investasi beberapa sedikit uang kita buat beli peralatan. Sederhana banget tuh, 1 mikrofon, 1 sound card, sama 1 headphone, benar-benar tuh. Ya udah kita mulai, ternyata wah keinget tuh, Bang, keinget wacana kita yang lama. Dar, yuk, aku udah ada alat, kita bilang kayak gitu.
Terus Iya. ya udah bermulai deh jalan mulai April. Tapi waktu itu kita kan nggak sempat ketemu ya. Nggak sempat, jadi Bener-bener by garap phone lagu doang. lewat. Oh gitu. Iya. Iya, Loh, kalian nggak briefing apa nggak gitu? bisa kan nggak ada. lockdown. Oh iya. Nggak bisa ketemu waktu itu. Lewat HP aja. Tapi aja. Terus kalau rekamannya gimana? Nah, Rekaman baru maling-maling waktu mulai dibuka. betul. Lockdown dibuka sekitar 2 hari setelah itu kita langsung rekaman, terus Iya. Pupung langsung proses mixing. Setelah itu baru kita kejar bulan Juni karena lagu kita tuh adalah Hujan Bulan Juni yang bulan Juninya gitu. Akhirnya Juni selesai, terus kita rilis. Kebetulan juga setelah kita rilis setelah kita rilis almarhum Sapardi Djoko Damono ya, pembuat puisi itu meninggal dunia. Jadi sebuah penghormatan juga, dan setelah itu alhamdulillah lagu kita kayak mulai banyak dilirik orang yang hujan yang nggak banyak sih, beberapa. Jadi Harita itu bahasa Turki, Oh ya, teman-teman. kembali ke Harita. Iya, Andara nih yang punya nama. Karena aku juga pertama kali mendengar tuh ini tuh bentar, bahasa Turki pun ada kan artinya. Iya. Dan karena saya dari Sunda nih, guys. Harita pun di bahasa Sunda juga ada ya. Karena Popung juga mungkin suku Sunda gitu. Ini jadi bahasa Turki apa bahasa Sunda gitu. Jadi gimana tuh artinya? Nah, jadi Harita itu artinya dalam bahasa Turki adalah peta. Kenapa kita mengambil peta? Kita mengambil peta itu kan sebuah petunjuk ya. Ibaratnya itu adalah petunjuk awal kita dari zaman dahulu kala banget. Nah, kita pingin dari peta tadi, dari konsep lagu kita, kemudian dari pesan-pesan yang kita ingin sampaikan, itulah kita sisipkan, ada alamnya, kemudian kita pun kita sambil melakukan perjalanan. Nah, itu sih sebenarnya kita ambil peta karena maknanya bagus banget, Harita itu peta. Terus kalau tadi disinggung sama bahasa Sunda, emang Bang, jujur pas ketika dengar kata Harita tuh kayak Harita kan kalau di bahasa Indonesia arti kan saat itu atau tempo dulu, kala itulah. Iya. Kayak kalau dengar kala itu tuh berarti kan kayak masa lalu gitu, kayak mengenang. Kayak sendu-sendu gitu artinya gitu kan. Kalau bagi saya sih jadi kayak cocok lah. Ya, betul. Jadi sebenarnya maknanya juga banyak ya, Pung ya. Iya, bahasa Sanskerta juga ada, betul. Tapi kita lupa artinya. Iya. Oh gitu. Oh jadi selain bahasa Turki, bahasa Sunda, Sanskerta juga. Juga kebetulan ada. Luar biasa. Terus ada juga orang bikin singkatan, Harita itu hari-hari kita ya. Ya, itu siapa? Siapa ya? Pokoknya ada yang bilang kayak gitu di komen. Ada. Harita hari-hari kita, Wede. Emang kayak netizen tuh sangat kreatif sekali sih, apalagi netizen Indonesia ya. Iya, suka banget ya kan komen-komen. Tapi untuk reaksi lagunya ada nggak sih yang komen nge-hate gitu? Oh, gimana? Sosok puitis. Gimana ya? Jadi emang lagu kita tuh memang nuansa indinya kental. Kalau orang mungkin pertama kali denger, wah ini indie banget gitu. Padahal sebetulnya kan kalau boleh diluruskan, pengertian indie sendiri kan sebenarnya bukan genre. Betul. Jadi pengertian indie itu sebetulnya label musik atau dia skala pemasaran musiknya di mana gitu kan. Ada yang major, ada yang indie. Nah, kita kebetulan lebih ke arah folk. Kalau genre dari folk. Iya. Terus ke pertanyaan Bang Fadli tadi, apakah ada yang hate? Mungkin ada. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita ngelihat dari hasil kita dari YouTube, kemudian dari Spotify, dari media yang lain sih, alhamdulillah nggak ada ya, Pung ya. Alhamdulillah. Nggak ada unlike ya. Iya, jadi ada satu ini Bang. Kita saya ngupload ke salah satu akun promosi lagu indie. Saya upload tuh bukan buat promosi gimana banget. Motivasinya cuma pengen tahu komentar orang gimana sih. Iya. Gitu. Apakah kita akan dapat dislike dari situ? Ngecek ombak ya, Bung? Cek ombak. Ternyata setelah diupload, alhamdulillah sekarang udah mau 5.000 view. Wow. Di channel itu. Terus view-nya like-nya ada sekitar 100 sekian dan enggak nol dislike. Itu ternyata loh, kita nggak seburuk itu. Iya, betul. Dan itu kan sebenarnya lagu itu kita kejar kebut banget, Bang. Itu kita seminggu ya, Pung ya. Seminggu. Kayak ayo Ndar, proses rekaman, betul. Mixing, mastering seminggu. Tapi lagunya tuh udah jadi sebenarnya. Jadi musiknya tuh udah ada, liriknya udah ada, itu Pupung yang udah ngegarap gitu. Jadi kita semua ya, jadi penciptanya siapa? Pupung. Lagu pertama itu single. Ya itu sih sebagai modal awal kita ya. Terus Hujan Bulan Juni juga kita aransemen bareng. Terus ya kayak gitu sebenarnya bareng-bareng juga. Terus alhamdulillah respon teman-teman nih, kalau dari Turki sendiri kita ngeliat di
sosmed itu mereka ngedukung banget, maksudnya ayo kita tunggu lagi karyanya gitu. Kita ngerasa kayak ada Bandanera yang baru ini. Oh iya. Jauh banget. Masih jauh. Masih jauh. Tapi bisa juga loh, misalkan kan biasanya suka ada yang tiba-tiba wah gue jadi ngefans nih misalnya gitu, terus suka tiba-tiba bikin kayak fans clubnya sendiri gitu. Kalian kepikiran nggak sih ada punya penggemar yang kayaknya penggemar indie tuh nggak jadi punya niche marketnya sendiri nggak sih? Jadi dia tuh nggak sebrot yang musik-musik bener-bener label yang terkenal kan gitu. Bener. Jadi menurut kalian gimana nih musik kalian gitu bakal diterima semua orang kah atau hanya kalangan-kalangan tertentu gitu? Kalau pendapat saya sih Bang, kalau misalkan musik kita nih targetnya atau sasaran pendengarnya tuh adalah orang-orang ya teman-teman kita yang pernah suka sama Bandanera baru-baru ini, padahal bandnya sayang sekali udah bubar tahun 2017 lalu. Jadi ada ya sekalangan penggemar yang kecewa karena baru tahu liriknya, baru tahu lagunya setelah mereka bubar. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang regenerasinya juga kita nggak seberani itu bilang karena kita masih cetek banget, masih nggak selevel sama mereka, tapi kita seenggaknya pengen apa sih, kita terinspirasi dari mereka aja gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan juga bisa diterima sama penggemarnya yang lalu gitu, penggemar mereka yang lalu gitu, dengan mengusung musik yang nggak jauh beda gitu, tapi tanpa nggak dengan plagiat sih. Tambahan juga paling kita berdua dari awal yang kayak ayo Ndar, kita tuh sebenarnya tuh kita nggak ada muluk-muluk kita pingin jadi terkenal atau gitu enggak. Kita memang pure, kita pingin berkarya gitu. Pingin berkarya dari lagu-lagu kita, atau mungkin nanti kita bisa ya berpesan gitu, saling ya gitu sih, ngasih influence yang positif gitu buat teman-teman yang lain gitu. Karena dari lagu-lagu kita selalu berusaha supaya nitipin pesan-pesan hidup gitu. Itu sih yang kayak makna gitu. Kita pinginnya yang kayak gitu. Inti cerita dari lirik yang apa bulan Juni itu apa tuh? Oke, hujan bulan Juni ya. Itu sebenarnya lebih ke legi ya, Pung, kayak kesedihan gitu ya. Juga itu sebuah harapan gitu kan. Hujan menggambarkan kesedihan. Terus tapi masih ada harapan di situ. Nah, itu sih hujan bulan Juni itu kan puisinya almarhum Sapardi Djoko Damono, yang itu bener-bener sampai dengan hari ini tuh puisinya tuh masih melegenda gitu loh. Jadi kita ambil lagu itu plus lagu Rupa Kota yang itu pesannya adalah menceritakan. Oh ya, kalau Rupa Kota lebih ke keprihatinan saya sama apa sih pembangunan di Indonesia yang melupakan apa lingkungan sama sekitar gitu, globalisasi lah ibaratnya. Jadi jumlah lagu yang udah dipublish itu ada berapa selain yang Juni? 2 Bang. Masih 2. Yang ada di Spotify masih 2. Spotify 2. Oh, ada di Spotify itu apa lagi? Mungkin kalian teman-teman bisa nyari nih. Oke, cari ya. Apa tuh? Apa keywordnya? Oke. Di Spotify ada Harita Rupa Kota. Di itu iTunes. Singlenya di iTunes juga ada. Di Joox nggak ada, tapi ada di YouTube Music ada. Deezer ada. Tapi jarang yang pakai Deezer. Cuma YouTube Music itu emang lebih rame sih. Betul. Itu sih. Nah, jadi ya memang masih sedikit lagunya, memang baru mulai juga kan Bang, terhitung Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan lah. 5 bulan. Nah, untuk yang view yang si siapa? Rupa Kota, itu ini juga nggak setinggi ini juga nggak? Kalau di Harita Official di akun kita sendiri masih sedikit Bang. Iya. Nggak sampai ribuan lah, masih. Itu di akun Harita Official. Instagram atau YouTube. YouTube. Jadi kita belum bikin Instagram ya, Pung ya? Bikin Instagram. Oh gitu. Belum. Ntar kita ada satu surprise buat teman-teman nanti. Jadi bakal ada yang baru-baru lagi nih. Iya, tungguin ya. Terus gimana? Kalau yang 5.000 tadi yang aku sebutin itu di satu akun namanya Indikustik Bang. Indikustik. Sekitar 5.000 view. Oh di kayak di repost gitu ya atau iya, walaupun kita yang minta gitu kan, kalau misalnya artis terkenal kan mereka yang nyari terus nge-repost, kalau kita boleh promosiin karya kita nggak gitu. Iya. Tapi bukan promosi amat sih, pengen tahu ombak aja. Dan itu Bang, tanya dulu deh. Ternyata pas dicek ombaknya besar juga ya? Iya. Lumayan. Jadi semangat baru kita buat siapin karya baru dan project baru lagi sih sebenarnya. Nah, ini nih project baru.
Bakal ada apa lagi sih dari Harita? Ada apa? Ada apa yo? Jadi sebenarnya itu dalam waktu 2 bulan ke belakang itu kita ada buat konsep sama gagasan untuk buat satu album, mini album. Nah, doain nih teman-teman, mini album. Tadinya kita udah prepare ada 6 lagu ya, 6 lagu. Cuman terhitung dari waktu sih kayaknya nggak mencukupi karena saya juga akan segera balik ke Indonesia. Jadi kita saat ini udah selesai garap lagu 4 ya, Pok? 4 lagu. 4 lagu baru. 4 lagu baru. Wow. Wah. Terus album ini konsepnya adalah tentang waktu. Tentang waktu, tentang siklus perubahan. Jadi Bang, kalau boleh saya artiin 4 itu, kasih clue sedikit nih ke teman-teman. 4 itu setiap lagunya menggambarkan satu musim. Oh, keren banget. Jadi itu dapat inspirasinya ketika kita kuliah di sini gitu. Kita dalam setahun ngerasain 4 musim berturut-turut yang ganti-ganti, dan kayak harusnya tuh bisa digambarkan dalam setiap lagu gitu. Rasa musim itu tuh. Betul. Jadi ya gitu sih, tunggu teman-teman nih ya. Jadi kita tuh dari lagu itu ya maknanya waktu itu kita pengen ngebawa teman-teman ngerasain lagu kita itu nanti di waktu itu gitu ya misalnya. Itu sih, tunggu aja ya. Doain semoga lancar proyeknya. Lagi proses finishing juga ya Lagi Bang. proses mixing final. Berapa persen lagi kira-kira? Berapa persen lagi? Beberapa lagu udah hampir 90% Bang. Dua lagu udah 90%. Sisanya 2 lagu lagi ya mixing akhir, ada musik-musik tambahan yang masih digarap sama teman kita, sama video klip paling nanti. Oh ya, itu kabar baik juga. Video klip. Kita persiapan buat video klip sama Kira nyanyi nih keren live ya. ada video klip juga deh. Iya. Tapi Bang Fadil yang syuting Oh iya. Oh, saya cuma numpang makan doang. Dibantu sama teman-teman juga di sini, teman-teman di Sakarya tentunya mereka juga senang berkarya juga. Jadi kita bareng-bareng dibantu. Ya paling dalam waktu 2 bulan lah ya kita selesai. Akhir Desember. Target sih rencananya. Akhir Desember ya. Sebelum tahun baru berarti. Kita ambil momentum waktu tadi gitu. Waktu perubahan. Aku tuh dulu sempat kayak apa ya? Kurang begitu ngelirik lah soal yang musik-musik kayak gini. Karena kan dulu influence-nya aku dari band gitu. Oh iya benar-benar. Jadi kalau misalkan kayaknya kalau alatnya nggak full tuh kayaknya kurang gimana gitu. Terus ini tiba-tiba ada yang ini nyanyi tapi misalkan akustik doang gitu, gitar ada warna dan nuansa tersendiri gitu nggak sih? Ada aliran-aliran sendiri nggak sih kalau dari musik-musik kalian itu? Mungkin lebih ke folk. Lebih ke folk. Folknya folk pop gitu. Jadi ada folk tuh salah satu genre musik apa ya? Musik rakyat lah. Musik rakyat sebenarnya luas juga. Ada yang kalau misalkan kita bilang koplo, bukan koplo, maksudnya keroncong. Itu salah satu cabang musik folk juga. Tapi yang kita ambil ini lebih ke folk yang akustik gitu Bang. Lebih ke zaman sekarang lah ya. Iya. Gitu. Sekarang juga udah mulai banyak penggemarnya ya. Betul, banyak juga kan ya tahun belakangan ini tuh banyak banget yang muncul. Terus indie juga musik folk jadi banyak yang menyukai. Terus ya apakah nggak tahu nih, maksudnya apakah eranya masih berlangsung sekarang atau enggak, soalnya kayak tahun 2017 itu kayak puncaknya sih sebenarnya. Betul, 17 ya benar 2017. Sekarang tuh yang senja-senjaan tuh mulai ditinggalin nih rasanya. Iya, benar, orang malah jijik gimana gitu takutnya gitu. Cuma nggak tahu ya. Tapi emang dari jati diri kalian juga maksudnya musiknya emang kalian emang prefer ke situ ataukah mungkin lagi ditinggalin nih, lagi rame, lagi gimana ngikutin tren atau Oke, jadi sejujur-jujurnya Andara tuh kalau ngomongin tentang musik atau misalnya kayak nyanyi tuh Andara tuh sebenarnya tuh bisa dibilang ini kayak mulai dari awal banget gitu. Kayak Andara tuh dari dulu tuh mending megang sastra atau hal-hal yang lain ketimbang Andara tuh terjun ke musik. Karena Andara tuh mungkin nggak tahu ya suaranya enak atau nggak tahu, tapi suka sih nyanyi gitu. Mama juga suka nyanyi. Cuman kalau untuk yang bener-bener ngeluarin ekspresi diri untuk bener-bener fokus ke musik itu baru pertama kali itu ya sama Pupung. Maksudnya kayak nih yakin nih bisa nih gitu, dia yang bantuin, dia yang ngajarin Andara kayak gitu. Kalau Andara ngelihat dari secara Andara pribadi ya itu cocok banget sama Andara gitu, yang sebenarnya tuh orang-orang yang suka dengan musik folk tuh yang memang yang suka sastra, yang melankolis, terus yang suka dengan alam-alam gitu sih, gambarannya sih kayak gitu. Jadi emang cocoknya tuh kayak gitu. Dan Andara tuh gimana ya, dengan Andara udah persiapin kita nih bareng dari lagu yang pertama sampai lagu yang ke sekarang ini mau persiapan album ini, kerasa gitu akhirnya
apa yang mau kita sampaikan, terus apa yang kita rasakan tertuang di lagu itu dengan nada yang ini kan jadi suatu hal yang baru buat Andar pribadi ya. Itu tuh jadi yang kayak nambah kayak oh gini ya gitu, ada karya yang ternyata kalau kita ekspor lagi dapat nilai baru nih gitu. Gitu sih. Dan kalau Pupung dia udah ngerti banget tentang musik kan. Iya. Tapi dia juga yang kalau orang lihat ya dia gimana Pung? Tapi lu kayaknya dulu ngeband Iya juga nggak ngeband sih, Pung? juga. Itu tiba-tiba yang Ketularan kali ya. Cerita gue di musik sebenarnya udah cukup panjang. Oke. Dari zaman kelas 5 SD gue udah ngeband. Zaman kelas 1 SMP udah berani manggung di food festival di Karawang. Cuma dulu nggak, sampai sekarang nggak kepikir kok gue bisa ya sampai kayak gitu. Dulu gue pegang drum bang. Oh gitu. Drummer. Belum tahu sama sekali gitar. Tup gitu ya. Bener-bener murni drum. Sampai suatu ketika abang gue ngasih ngasih hadiah ulang tahun gitar waktu kelas SMP kelas 2. Mulai itu suka demen akhirnya denger Song Hajung gitu kan. Oh iya Song Hajung. Terus di SMA sempat ada grup. Nah kebetulan nih titik-titik yang sama di kita itu adalah kita punya grup musikalisasi puisi di SMA. Di situ mulai ngegarap juga buat musik teater, buat musikalisasi puisi dan seru gitu kan. Habis itu ya udah sampai sekarang jadi fokusnya ke gitar akustik gitu. Betul. Fokusnya jadi gitu. Oh jadi emang gara-gara abang nih ngasih gitar. Oh kayaknya terus belajar gitar. Iya. Tapi ente juga punya ketertarikan tersendiri kali ya sama musik itu. Iya. Ya yang enggak terlalu full band gitu secara ini. Karena untuk kalian juga kayaknya dengan Andara yang aku lihat Instagramnya Andara tuh kayak wah ini puisi semua terus baca puisi gitu kan. Terus, iya. Mungkin disandingkan dengan genre lagu itu jadi cocok masuk banget sih. Saling menyesuaikan lah. Gitu. Kalau ini ngelihat anak-anak nih di Sakarya kan banyak juga nih yang suka musik segala macam. Nah kira-kira bisa nggak sih misalkan kayak mereka tuh ingin belajar genre musik tersebut gitu. Karena kan kalau misalnya untuk saya pribadi itu tuh kayaknya agak-agak susah gitu ya. Untuk misalkan dari lirik aja pertama. Kayaknya oh ini bahasanya tinggi nih. Otak-otak kayak gua tuh gak bisa cuy. Yang maknanya banyak gitu ya. Iya. Dan juga di sini nggak banyak kan. Bahkan nggak ada loh yang menyentuh genre yang kayak gini gitu. Kalau sepenglihatan gue ya. Itu kalian gimana nih menurut kalian? Apakah anak-anak juga? Sebenarnya semua orang bisa atau kayak gimana? Nah, kalau untuk genre ini sendiri sebetulnya memang lebih ke Bang? Pengaruh dari apa yang mereka sering dengar. Betul. Itu tergantung banget. Minat pribadi sendiri yang juga ya. Tapi kalau untuk dipelajari musik folk tuh termasuk yang cukup mudah sebetulnya. Betul. Karena dekat sama gimana ya? Dekat sama kehidupan relate kita. Gitu ya. Relate gitu. Maksudnya kan kita suka bersenandung nih. Nah itu tuh bisa jadi sebuah lagu lah kalau misalnya lagi iseng-iseng. Bahkan kalau secara chord di gitar ya. Jadi musik folk tuh nggak pakai banyak chord yang ribet lah. Cuma metikan misalkan chord G terus petikan kayak Firsa Besari gitu-gitu juga kan chordnya sebenarnya biasa aja tapi akhirnya ya bisa bikin lagu yang enak gitu. Iya, kita pun Pupung nemuin lagunya, Andra nemuin liriknya. Kita tuh ya udah gitu, kita coba nih rupanya masuk kayak gitu lagu-lagu kita. Jadi jadi prosesnya tuh kayak gitu ya. Iya benar. Ayo Pung kirim musiknya tuh. Ayo ini Dar musikin Dar. Oke aku siapin lirik ya gini. Terus kita ketemu yuk masukin lagu sama musik, liriknya ke musiknya. Itu oh cocok gitu. Tapi pertama-tama tuh kan biasanya tiap orang kalau nyiptain lagu tuh metodenya beda-beda ya. Iya benar. Nah untuk kalau misalkan kalian nih pertama-tama tuh misalkan apa dulu nih, misalkan Pupung lagi ngelamun kah misalkan atau lagi ngebayangin suasana apa gitu, itu bisa diceritain nggak? Nah kalau dari penggambaran itu emang emang ya contohnya dari 4 musik yang 4 nada yang gue bikin di album yang baru itu Bang, emang kebanyakan munculnya ya dari harus diniatin kita tuh emang pengen bikin lagu harus benar-benar disiapin lingkungannya supaya mendukung, harus tenang gitu sampai kita akhirnya pegang gitar, cari satu nada, dilanjutin deng oh lanjutannya kesini enak nih, walaupun belum ada bayangan lirik kan gue nggak bisa bikin lirik ya Bang. Di sini tuh jadi gue tuh bener-bener
Kamu bikin lirik aja ntar. Iya, koreksi-koreksinya. spesialis lirik, spesialis musik Kayak gitu. gitu. Gitu sih sebenarnya. Kadang Bang di jalan, misalkan contoh lagi di motor, apalagi waktu di Indo tuh. Jadi kebanyakan nada-nada yang ada lagu sekarang tuh dibikinnya di Indo. Benar. Oh gitu. Karena Iya. nuansa folk itu Di ada Indo. Kental banget ya di Indo. Oh, iya. Di sini tuh kayak nggak dapet nuansa folk itu, kayak kurang aja. Di sini nuansa apa dong? nuansa Lebih ke Nuansa timur, abi-abi. timur tengah. terlalu karsek, maksudnya terlalu gimana ya? Ya beda sih sama di Indo, beda sih. Kayak di Indo kan ada sawah, lihat sawah aja tuh udah pengen nyanyi gimana gitu, terus akhirnya Bersenandung. iya bersenandung, Bersenandung. dapet nada, turun dari motor direkam gitu. Jadi Oh biar nggak lupa. biar nggak lupa, Oke. direkam set, akhirnya pas di rumah dicoba chordnya, set, nyari dapet. Pokoknya Betul. Pupung tuh yang paling penuh tuh bukan galeri HP-nya, Bang. Merekam Rekamannya. suara. Tuh kalau udah dapet tuh, jadi kalau di scroll tuh kayak panjang banget lagunya. Sebenarnya musik tuh udah ada 8. Udah ada 8, cuma yang berhasil kegarap cuma 4. Iya, Gitu. benar. Betul, Karena betul, Andara betul. mau pulang juga, jadi kita Iya. kena Dan ini tuh sebulan ya? sebulan. Sebulan. Jadi kita kayak, ayo seminggu satu lagu selesai. Iya, Rekaman. kejar tayang banget. kejar tayang. Sayang banget sebenarnya. Tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, Pong ya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Saling bantu juga, kita juga alhamdulillahnya dibantu sama teman kita juga ya, sama Wijaya, sama Abang, sama teman-teman yang lain juga. Ya kita maksimalin sih di proses editing ini sama finishing akhir, semoga tidak mengecewakan, dan album ini harapan kita bisa gimana? dinikmati Bisa lah. dinikmati sih sebenarnya. Nggak muluk-muluk pengen terkenal Betul, apa gimana, enggak, pengen enggak. view-nya berapa, yang penting Mm, ada teman-teman circle kita yang bilang, "Ih, lagunya bagus." Itu udah seneng banget. iya betul. Aku nggak sabar sih sebenarnya untuk melihat karya terbaru dari Harita. Soalnya ini jujur itu kalian tuh keren banget guys. Dan apa ya namanya? Kalian tuh cocok gitu. Yang satu musik, yang satu lirik dan dengan sastra-sastranya segala macam. Itu dijadikan satu kolaborasi yang mantap banget sih. Harapan kalian terbesarnya apa sih untuk Harita mungkin? Atau kalian juga pengen mengenalkan folk di sini sama orang-orang Indo di Turki ataupun sama apa orang Turkinya gitu? Gimana? Kamu dulu lah. Aku dulu. Oke, nggak apa-apa. Mau sweet lagi? Kalau harapan terbesar sih nggak banyak ya Bang, yang penting kita ketika pulang ke Indonesia itu bisa ngehibur lah dalam satu acara di yang saat itu kita paling nggak sudah punya komunitas penggemar, tapi nggak tahu juga ya apakah akan bertahan selama itu. Mudah-mudahan ya. Kalau untuk plan ke depan sendiri, kita rencananya pengen kayak menggarap video-video tentang keindahan alam yang ada di Turki itu dengan lagu-lagu kita. Karena kan kita ambil Harita tadi ya. Iya. Kita pengen explore Turki dari lagu-lagu kita nanti. Gitu sih ya. Lebih kembali ke alam gitu. Kita nggak bawa nih sisa semesta yang kalian harus tahu gitu. Nature gimana gitu. Iya, Ya? benar. Atau kepikiran ke negara lain mungkin? Wah. Bill Mem. Ya kan siapa tahu kan. Iya. Ya sebenarnya sih Harita ini kita juga sebenarnya kalau diizinkan ya semoga jangka panjang sih ya. Iya. Harapannya ya semoga kita bisa berkarya positif tentunya. Terus jadi gimana ya, sebagai semangat juga buat teman-teman yang lain. Ketika teman-teman itu ada niat buat ingin berkarya, ayo lakukan, dicoba. Itu sih yang paling penting. Kita tuh mencoba ya, Pung. Mencoba explore diri kalian. Dan ketika kalian udah menghasilkan karya kalian sendiri tuh kalian bakal gimana ya, dapat kepuasannya tuh beda banget gitu. Gitu. Itu sih. Ada nggak salah satu mungkin yang emang itu relate banget sama diri kalian? Di bagian mana tuh? Kira-kira. Lagu. Iya, lagu. Oke. Karya kalian. Andara dulu sekarang. Aku dulu. Yang gue banget nih kayaknya gue pernah ngerasain ini gitu, makanya gue curahkan semua isi hati ke dalam lagu. Jadi sebenarnya kalau di album yang baru kita ada satu lagu yang memang full Andara yang nyanyi. Nah itu sih sebenarnya itu liriknya juga full Andara yang buat, barengan juga sih, barengan. Nah di situ sih dapetnya, terus pesannya di sana itu lagu nuansa tentang gugur gitu. Itu sih gimana ya, ketika nyanyiin lagu itu tuh seperti sedang berbicara dengan semesta, widih. Itu sih benar.
Aku harus kursus dulu bahasa Indonesia, guys. Oke. Berat. Oke, lanjut. Dan setiap liriknya pun itu maknanya tuh ada gitu. Itu sih yang bener-bener lagu yang ngerasain itu adalah salah satu perasaan Andara gitu. Emang gugur tuh menceritakan tentang apa sih? Gugur itu kan banyak makna ya Bang ya. Iya, salah satunya. Sebuah perubahan, pergantian, bisa juga diartikan kehilangan, gugur kan ya. Oh, kamu pernah kehilangan? Kehilangan ya semua orang pasti pernah dong. Oke. Ya. Tapi ya itu dia sebuah pesan gitu. Tapi pesan gugur itu juga bermakna banyak gitu. Suatu hal yang pergi tuh bakal ada kembali. Semua hal itu bakal berputar. Itu sih. Oh, jadi semua yang pergi bakal kembali intinya. Belum tentu ya. Kalau Pupung gimana, Pung? Kalau aku ada di ini, Bang. Ada di lagu kedua, itu rencananya lagu ketiga. Kalau lagu kedua tuh tajuknya judulnya Seperti Takkan Hujan. Ya. Jadi, seperti takkan hujan. Seperti takkan hujan. Jadi inspirasinya itu itu Pupung banget karena dia suka banget hujan. Suka banget. Tapi nggak ada gitu. kopinya ya. Suka, tapi nggak pakai kopi. Nggak pakai kopi senja, nggak ada kopi senjanya. Jadi maksudnya apa? Inspirasinya dapat lucu sih gara-gara motor-motoran terus kayak di Indo nih. Lagi Bang. Di Indo. Naik motor di Indo ngelihat langit kok mendung tapi cerah gimana gitu ya. Hujan nggak sih kayaknya nggak hujan deh, tapi pas nggak lama kemudian ke rumah ternyata hujan gitu kan. Terus muncul deh seperti takkan hujan kayak gitu. Nah ternyata setelah dicari direnungi gitu ada makna filosofisnya bahwa kadang orang itu ngelihat sesuatu seakan-akan seperti tidak akan terjadi sesuatu hal yang buruk gitu. Oh, itu dia. Padahal setiap saat keadaan yang buruk itu kita harus bisa menghadapin, dan keadaan yang buruk itu akan selalu membawa hikmah. Misalnya kita ketika naik motor hujan terus kehujanan kan kayak aduh apes banget nih kehujanan, apes kesel gitu. Terus tapi ternyata sebenarnya setelah hujan itu tuh pasti ada nikmat gitu, ada hikmahnya. Karena itu kan hujan itu sendiri kan rezeki gitu. Jadi dari situ sih. Seperti takkan hujan itu juga keren banget sih mixingnya. Itu tapi belum dipublish kan ya? Belum, nanti barengan. Ini kita udah banyak spoiler nih. Tapi nggak apa-apa biar makin penasaran. Ya biar penasaran ya. Jangan lupa search Harita. Widih. Dari sekarang nih subscribe. Lalu seperti takkan apa? Seperti takkan kurus. Saya nih si Jul nih. Kalian mau nggak kalau misalkan nyanyi satu lagu deh? Yang udah dipublish aja. Kalau misalnya belum dipublish jangan. Aduh, lagu apa udah pada lu? Gak mau biar yang tahu. Yang belum dipublish juga. Yang belum dipublish. Iya. Dikit aja kali ya. Dikit aja. Lagu Oh, apa? bocoran boleh. Bocoran dikit, boleh. Mau pakai gitar? Gitar dengan senang hati Bang, makasih banget nih. Jul, tolong dong. Lagu apa nih? Nanti di cut dulu. Seperti takkan hujan, Itu awal banget. Itu bagian ref atau apa? Masih awal. Oh, awal banget. Wih, awal. Kira gue ref awalnya juga udah hujan-hujan gitu Iya. kan. Apa? Gila Jul, parah banget sih. Seperti Iya, berarti ini adalah salah satu lagu yang akan dirilis di bulan Desember.
Insya Allah. Seperti tidak hujan. Apa? Seperti takkan Oh. hujan. Bahasa gue kurang ini ya. Seperti tidak hujan. Ada yang ini juga nggak? Apa? Orang Turki Mm-mm. yang udah ngedenger lagu kalian Mm-mm. dan reaksi positif gitu. Ya. Ada Wah, Ada. serius? seorang aja sih teman kita. Iya. Gimana tuh mereka? Kan mereka nggak ini kan, nggak Nggak ngerti paham dong. gitu. Paham. Tapi suka gitu, paham. Dan bahkan dia sampai buat animasinya. Serius? Iya, beneran buat animasi buat lagu yang Rupa Kota waktu Iya, itu. Wah. Oh, kalian terangin dulu maksudnya apa? enggak, baru- dia bener-bener Baru cari tahu dengan dia bener-bener tanpa kita minta, tanpa kita ngasih tahu. Oh, lagu ini itu bukan kayak kalian yang request. Enggak. bukan. Tahu-tahu udah ada Tahu-tahu- tag aja tuh tahu-tahu di di-upload aja, Bang. Instagram. Wow, keren banget sih. Itu fans pertama dari luar negeri. boleh. Daily Talk. Keluarin yuk.